Salam Vincentian, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini bersumber dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Tuhan Yesus mengutus para murid-muridnya untuk pergi mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Kita diingatkan lagi akan panggilan dan perutusan kita sebagai murid-murid Tuhan yang berkat baptisan kita mendapat tri tugas Kristus, imam, nabi, dan raja. Kita diutus untuk mewartakan kabar gembira. Kita diutus untuk menyampaikan apa yang sudah kita alami bersama Tuhan, sukacita yang kita alami bersama Tuhan, iman yang kita miliki akan Tuhan yang penuh kasih, untuk kita wartakan kepada saudara-saudari kita. Nah, dalam teks Matius 10 ayat 7 sampai 15 menarik untuk kita cermati lebih dalam mengenai perutusan kita, di mana Yesus mengingatkan kita, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, dan seterusnya. Saudara terkasih, Santo Vincentius mengajarkan kepada para Romo CM, juga para Vincentian, tentang karakter seorang misionaris, karakter seorang utusan Allah, utusan untuk mewartakan kabar baik, yaitu karakter lepas bebas. Lepas bebas yang harus dimiliki seorang utusan, tentu supaya sang utusan tidak terikat oleh apapun, sehingga dalam melakukan tugas perutusan dengan siap sedia, kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Nah, termasuk di sini yang Yesus ingatkan, supaya kita dalam menjalankan tugas perutusan tidak tergantung, oh aku punya apa, aku harus membawa apa. Kalau itu tempat yang jauh, kalau itu tempat yang mungkin kotor, lalu kita masih berpikir-pikir, oh ini tempatnya kotor, aku tidak punya sepatu yang pas untuk kotor-kotor, nanti kakiku sakit. Atau itu tempat daerah misi yang jauh, harus jalan kaki misalnya, atau harus beberapa jam, lalu wah aku harus membawa bekal, ini tidak ada bekal, kapan-kapan saja saya berangkat atau melayani. Nah, supaya karakter lepas bebas sungguh kita miliki sebagai utusan Tuhan. Bebas dari harapan-harapan kita sendiri untuk kelengkapan kita melakukan perutusan kita, melakukan pelayanan kita. Tetapi juga lepas bebas dari keinginan-keinginan kita sendiri. Keinginan kalau aku melayani nanti supaya aku ini, supaya aku begitu, pamrih, bebas dari pamrih, sehingga kita melayani itu juga dengan sepenuh hati. Kalau Paus Fransiskus mengatakan dalam pesannya Hari Komunikasi Sosial, komunikasi sedunia, supaya kita berkomunikasi dengan hati. Mengapa? Karena hati berbicara kepada hati. Sehingga ketika kita lepas bebas dari pamrih dalam melayani, maka yang ada hati kita sebenarnya yang bergerak, bertindak. Dan lalu hati ini akan berkomunikasi dengan hati siapapun yang kita layani. Bahkan mungkin yang kita layani sangat sulit, tetapi karena hati kita yang berbicara, hati dia atau mereka juga akan berbicara. Lepas bebas dari pamrih. Dan menarik juga Santo Vincentius dalam
konferensinya kepada anggotanya, para Romo CM juga menekankan satu hal ini, supaya juga lepas bebas, yaitu membebaskan diri dari sakit hati. Nah, ini sepertinya sederhana, tetapi ini sangat dalam. Seorang utusan harus lepas bebas dari sakit hati, kekecewaan. Segera bisa membebaskan diri dari belenggu-belenggu sakit hati, amarah. Karena ketika lalu kita kecewa atau marah, sakit hati, lalu bisa membuat kita tidak mau melayani lagi. Apalagi kalau kita harus melayani orang-orang yang menderita kesusahan, orang-orang kecil yang mungkin pemahamannya tidak seperti yang kita pahami, ya, berbeda pemahaman dan mungkin juga sulit. Ya. Bagaimana kita harus lepas bebas dari rasa-rasa yang negatif, ya, sakit hati, kecewa, marah, untuk supaya kita lalu tetap bisa setia dan melanjutkan perutusan kita dalam melayani sesama. Menarik di dalam bacaan Ekaristi, bacaan pertama, itu kisah tentang Yusuf. Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya ke Mesir, dan lalu akhirnya terjadi kelaparan, dan saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Dan saat itu Yusuf sudah diangkat menjadi wakil Fir'aun untuk mengurusi logistik. Dan ketika akhirnya Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya bahwa aku ini Yusuf, saudaramu yang kamu jual, ya, dia bilang. Lalu Yusuf mengatakan, tapi jangan bersusah hati dan jangan menyesali diri atas apa yang kamu lakukan. Tuhan melakukan semuanya itu untuk mempersiapkan keselamatan kalian. Yusuf mengatakan, Tuhan membuat aku akhirnya ke Mesir supaya mempersiapkan situasi ini. Saudara yang terkasih, dari kisah ini bisa kita lihat Yusuf yang pasti sangat sedih, sakit hati, marah karena dijual oleh saudara-saudaranya, tetapi memaknai peristiwa yang memilukan itu sebagai jalan Tuhan. Dia membebaskan diri dari rasa sakit, dari rasa marah, emosi, dendam terhadap saudara-saudaranya. Dia membebaskan diri dari semua perasaan itu. Tentu saya yakin Yusuf saat itu ya marah, tetapi dia membebaskan diri, tidak membiarkan dirinya terikat oleh perasaan-perasaan sakit hati, dendam, amarah, kecewa, dan memaknainya sebagai jalan Tuhan, untuk bahwa Tuhan dengan peristiwa yang buruk itu, Tuhan mengutus Yusuf ke Mesir untuk mempersiapkan situasi sulit yang akan dihadapi oleh keluarganya, oleh Israel. Saudara, dan akhirnya pelayanan, keselamatan, pertolongan kepada orang yang menderita, apalagi itu keluarga besarnya sendiri, lalu terwujud. Karena sungguh Yusuf membebaskan diri, lepas bebas dari perasaan-perasaan yang membelenggu, yang negatif, sakit hati, marah, kekecewaan. Santo Vincentius sungguh menekankan ini. Sebagai utusan-utusan Tuhan, kita diajak juga untuk lepas bebas dari perasaan-perasaan atau situasi diri yang negatif, sehingga kita akan tetap terus maju untuk melayani, untuk menjalankan perutusan mewartakan kebaikan, kabar baik, Injil, sukacita kepada saudara-saudara kita, khususnya mereka yang memang sungguh memerlukan bantuan kita, memerlukan penghiburan, memerlukan peneguhan, memerlukan pertolongan kita. Kita mohon rahmat Tuhan, semoga kasih kuasa Kristus memampukan kita untuk lepas bebas
dari aneka macam hal yang bisa menghambat perutusan atau pelayanan kita. Dan supaya akhirnya pelayanan kita semakin membuahkan hasil yang berlimpah. Tuhan memberkati.